Hai guys, welcome back to Via's Tale episode kedua. Namaku Via dan selamat mendengarkan ceritaku. Stockholm Syndrome adalah sebuah mental disorder yang terjadi pada korban penyekapan atau penyanderaan yang membuat korbannya menjadi bersimpati kepada pelaku penyanderaan atau penyekapan tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Let me start with the story behind the name of Stockholm Syndrome. Kejadian ini terjadi 50 tahun yang lalu di kota Stockholm, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1973 di sebuah bank yang bernama Kreditbanken di Norrmalmstorg di pusat kota Stockholm. Suasana bank lagi sibuk waktu itu, dan tiba-tiba datanglah satu orang. Dia keluarin senapan mesin, terus nembak atap bank sambil berteriak, "The party has just begun." Orang ini bernama Jan Erik Olsson. Setengah berhasil melukai satu polisi, dia ambil 4 orang pegawai bank sebagai sandera. Brigitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Kristin Ehmark, dan Sven Safstrom. Kemudian Jan minta tebusan sebesar 3 juta Swedish kronor atau sekitar hampir 5 miliar rupiah, beberapa senjata, rompi anti peluru, mobil untuk kabur, dan Clark Olofsson diantar ke bank. Clark ini teman baiknya Jan. Dua-duanya memang kriminal dan mereka kenal waktu sama-sama di penjara di Kalmar. Waktu Jan udah bebas, dia malah sempat balik ke penjara untuk bebasin Clark tapi gagal. Hanya dalam waktu beberapa jam, Clark yang waktu itu di penjara di Norrköping dijemput. Menteri Pertahanan Lennart Geijer dan Perdana Menteri Olof Palme yang waktu itu turun tangan kasih perintah. Dari situ semua permintaan Jan dipenuhi. Uang udah disiapin, barang-barang yang diminta juga sudah ada, termasuk Ford Mustang warna biru, dengan satu syarat, dia pergi tanpa bawa sandera. Jan gak mau. Proses negosiasinya pun berlangsung alot. Drama penyanderaan dan perampokan ini pun gak sebentar, gak cuma 1-2 hari, tapi sampai seminggu. Media terus-terusan beritain perkembangannya, dan drama ini jadi headline gak hanya di Swedia tapi juga di seluruh dunia. Di luar bank, sniper-sniper terbaik pun siap siaga. Perkembangan berikutnya lumayan signifikan ketika 2 polisi berhasil menyusup ke dalam bank. Mereka mengunci ruangan brankas dengan Jan, Clark, dan 4 sandera di dalamnya. Ini berarti ruang gerak mereka berhasil diperkecil. Tanggal 26 Agustus 1973, 4 hari sesudah drama ini dimulai, polisi berhasil buat lubang di atap ruangan brankas. Dari situ mereka bisa nyusupin kamera. Sampai puncaknya tanggal 28 Agustus, sesudah lebih dari 130 jam, polisi berhasil masukin gas air mata ke ruangan brankas. Jan dan Clark menyerah, dua-duanya ditangkap polisi dan semua sandera pun selamat. Namun semua gak berhenti di situ. Apa kira-kira yang dirasain para sandera sesudah akhirnya berhasil dibebasin polisi setelah 6 hari disandera? Mereka senang? Lega? Enggak. Percaya enggak? Waktu polisi berhasil mengepung dan suruh mereka keluar satu persatu dari ruang brankas, semuanya kompak menolak buat melindungi Jan sama Clark. Mereka semua sedih. 2 orang nangis waktu Jan dan Clark ditangkap. Mereka marah sama polisi. Sandera dan penjahat ini berpisah seperti teman baik yang harus dipisahkan paksa. "I'll see you again," kata salah satu sandera. This is what we call Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome is the psychological tendency of a hostage to bond with, identify with, or sympathize with his or her captor. Istilah ini datang dari Nils Bejerot, Swedish criminologist and psychiatrist, waktu menganalisa situasi para sandera sesudah dibebaskan.
Nah, kenapa ini sebenarnya bisa terjadi? Kenapa korbannya kok malah mau melindungi pelaku? Apa ini brainwashing? Bukan. Saat seseorang disekap atau diculik atau dikurung, mereka ini mengalami semacam infantilization, seperti balik lagi jadi anak kecil di mana mereka gak bisa melakukan kebutuhan dasar seperti makan, minum, ataupun ke toilet tanpa izin dari si pelaku. Manusia menjadi kembali primitif dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi semua hal kecil yang diberikan pelaku, seperti misalnya sekedar dikasih makan, hal ini jadi sangat dihargai di mata korban. Rasa berterima kasih yang irasional ini bikin korban jadi ngerasa pelaku ini bukan orang jahat, tapi justru orang yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Insting bertahan hidup dan kebutuhan dasar ini yang memicu dampak psikologis si korban. Misalnya dari kasus bank ini, kamu mesti tahu gimana para korban ini sangat berterima kasih pada Jan dan Clark. Seperti ceritanya Christine. Dia bilang Jan itu makein dia jaket waktu dia kedinginan. Jan juga yang nenangin Christine waktu dia mimpi buruk. Atau ceritanya Birgitta, waktu dia dikasih kesempatan buat nelfon keluarganya dan gak nyambung, dia panik. Si penculik malah nenangin dan bilang, "Try again, don't give up." Elizabeth, salah satu korban yang menderita claustrophobia, cerita gimana dia berterima kasih banget waktu dia dibolehin jalan-jalan dengan tali di lehernya. Dan ini sampai pada titik ekstrim. Waktu mereka masih disekap dan bicara lewat telepon sama PM Swedia saat itu, mereka ini ngebelain Jan dan Clark mati-matian. Kalau tadi kita udah bahas soal asal mula istilah Stockholm Syndrome, sekarang kita cerita soal kasus-kasusnya yuk. Ada 2 kasus lagi yang mau aku ceritain, yaitu kasusnya Mary McElroy dan Jesse Lee Dugard. Kita mulai dari kasusnya Mary McElroy dulu ya. Mary McElroy ini anak dari Henry F. McElroy, city manajernya Kansas City saat itu. Kalau kamu pernah dengar film Kansas City-nya Robert Altman, film itu berdasarkan kisah nyata ini. Mary berumur 25 tahun waktu dia diculik dari rumahnya sama George McGee, Walter McGee, Clarence Clegg, dan Clarence Steven. Dia dibawa ke satu tempat di Shawnee, Kansas, di mana dia dirantai di basementnya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Mei 1933. Para penculiknya minta tebusan sebesar $60.000 dari papanya Mary. Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya para pelaku setuju dengan tebusan sebesar $30.000 dan dibayar sama papanya Mary pada tanggal 29 Mei. Habis itu Mary dibebasin dan kembali ke rumahnya setelah 29 jam disekap. Hanya selang beberapa hari, penculiknya Mary ketangkap waktu mereka mau beli mobil dengan uang hasil tebusan. Udah dong, harusnya semua berakhir di sini. Tapi enggak. Waktu sidang berjalan, Mary udah kasih lihat gejala-gejala aneh. Sidang ini juga jadi santapan media saat itu, mengingat papanya Mary adalah salah satu orang terpandang di Kansas. Mary membela penculik-penculik ini. Dia bilang dia malah sempet dikasih bunga sama salah satu penculiknya. Waktu hukuman mereka udah ditentuin, Mary kena nervous breakdown. Dia sampai minggat ke Illinois. Waktu akhirnya berhasil dibawa pulang dan ditanya kenapa kabur, Mary bilang dia merasa bersalah, dia merasa dia ini jadi pembunuh. Walter McGee sebagai dalang dari penculikan ini akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mary langsung kena nervous breakdown lagi. Dia sampai nulis surat ke Gubernur Guy Brassfield Park. "In pleading for Walter McGee's life, I am pleading for my own peace of mind." Akhirnya hukuman mati yang harusnya bakal jadi hukuman mati pertama di USA ini gagal dan diganti menjadi hukuman seumur hidup.
Setelah itu, Mary rajin berkunjung ke penjara untuk nemuin penculiknya dan juga bawain hadiah. Pada akhirnya, Mary gak pernah menikah. Sesudah mengalami beberapa kali nervous breakdown, akhirnya Mary gak kuat lagi. 21 Januari 1940, Mary bunuh diri dengan cara nembak kepalanya sendiri pakai pistol. Dan dia umur 32 tahun saat itu. Setelah itu, tulisan Mary sebelum dia bunuh diri juga ditemukan. Dia bilang kayak gini di suratnya. My 4 kidnappers are probably the 4 people on earth who doesn't consider me an utter fool. You have your death penalty now. So please give them a chance, Mary. Kasus terakhir yang mau aku ceritakan adalah kasusnya Jaycee Lee Dugard. And it's a heartbreaking case. Tanggal 10 Juni 1991, Jaycee diculik waktu lagi jalan kaki ke rumah sepulang sekolah di dekat South Lake Tahoe, California, Amerika. Dia masih umur 11 tahun. Papa tirinya, Carl Probin, sempat lihat kejadian itu dan ngejar, tapi gagal. Pencarian langsung dilakukan gak lama setelah itu. But little did they know that the next time they would see Jaycee again is after 18 years, in a different condition. Jaycee was severely raped and tortured during her first month by her kidnapper, Philip Garrido. Remember that she was only 11 at that time. In the 7th month, Jaycee was introduced to Garrido's wife. Yeah, surprise, this bastard has a wife. Her name is Nancy. Do you think Nancy will save Jaycee? No. Nancy is the assistant. Nancy and Jaycee had a twisted relationship full of psychological turbulence. 34 months in captivity, Jaycee was pregnant. She was 13 years old. She gave birth without any medical assistance. Jaycee waktu itu udah dibolehin nonton TV walaupun dibatasi. Dia gak tahu semua orang lagi heboh nyariin dia. Dia belajar gimana lahirin dan jagain anak dari program TV. Sampai anaknya yang kedua lahir tahun 97. Jaycee juga ngelindungin anak-anaknya dari Garrido, sebuah insting yang tetap ada walaupun dalam tekanan dan siksaan. Fast forward, tahun-tahun terlewati. Garrido yang punya print shop akhirnya ngebolehin Jaycee untuk jadi graphic artisnya. Jaycee juga punya akses telepon dan email kantor, tapi dia gak pernah nyoba kabur. Bahkan orang-orang tokonya juga bilang kalau si Jaycee ini gak kelihatan kayak korban penculikan. Akhirnya Garrido ditangkap tahun 2009. Awalnya karena ada orang curiga pas Garrido jalan-jalan sama anaknya Jaycee ke University of California, Berkeley. Terus dicek ternyata dia punya catatan kriminal yang lumayan panjang. One thing leads to another. Jaycee akhirnya diperiksa, tapi saat itu dia ngaku namanya Alisa. Dan dia ngamuk waktu disinggung soal catatan kriminalnya Garrido. Dia belain Garrido mati-matian dan dia kesel kenapa harus dia yang diinterogasi. Waktu Garrido akhirnya ngaku nyulik Jaycee, di situ Jaycee baru mau ngaku nama dia yang sebenarnya. Dan proses hukumnya panjang banget. Garrido akhirnya dijatuhi hukuman 431 tahun penjara di tahun 2011. Sementara Nancy dapat hukuman 36 tahun penjara. Yang menarik adalah gimana respon Jaycee sesudah semua terungkap. Dunianya kebolak-balik. Bayangin, selama 18 tahun dia punya hidup yang berbeda. Dan dia juga harus menjalani terapi. Jaycee nulis sebuah memoir sebagai bagian dari terapinya dia.
Bukunya yang berjudul A Stolen Life, A Memoir ini diharapkan juga bisa membantu korban-korban lain. Kalau kamu penasaran, kamu juga bisa nonton interviewnya Jesse untuk pertama kalinya sesudah bebas bersama Diane Sawyer. Selain kasus yang aku ceritain tadi, Stockholm Syndrome juga bisa terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti perempuan dan anak-anak korban KDRT, tahanan perang, dan juga korban lainnya. So please be concerned. Kalau kalian pernah ada di abusive situation, please remember, never lose your worth. Liberate your strength because you know you have it inside of you. You are not a victim, but you are a survivor. Kalau kalian mau tanya soal Stockholm Syndrome ini, kalian bisa tanyain dan kita akan diskusi di kolom komen. See you in the next video. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Bye.